Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur dan bersukacita di pagi hari ini ya Bapa, di mana kami tetap boleh merasakan kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, yang sudah menghantarkan kami di hari yang baru, hari Minggu, hari Tuhan. Saatnya kami datang bersekutu dalam kebaktian minggu kami. Tanda syukur kami Tuhan. Segala puji-pujian, nyanyian, penyembahan kami angkatkan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Agar kiranya selaku kami anak-anak Tuhan, semakin terang dan jelaslah kepada kami apa yang harus kami lakukan. Terkhususnya ketika kami memasuki minggu sengsara kedua pada hari ini. Kiranya Tuhan berkata-kata melalui hamba-Mu. Agar kiranya apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan harapkan dari setiap kami anak-anak-Mu, dalam melakukan, mengerjakan dan menjalani kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa berfirman-Lah, sebab setiap kami sudah siap mendengarkannya, dengan hati yang penuh konsentrasi dan hanya fokus pada Tuhan saja. Baik kami yang di gereja maupun yang sedang mengikutinya secara live streaming. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Yang demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah terkenal yang berkata, 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Pepatah ini Bapak Ibu dan saudara-saudara mau mengajarkan kepada kita bahwa hidup dengan perselisihan, hidup dengan adanya musuh, hidup dengan adanya rasa benci satu sama lain adalah hidup yang sangat tidak mengenakan. Dan kerinduan setiap manusia pasti hidup dalam perdamaian. Sehingga akhirnya 1000 kawan pun kurang, 1 musuh
kebanyakan. Seandainya Bapak Ibu dan saudara-saudara setiap manusia bisa menghidupi apa yang menjadi pepatah ini, pasti keadaan dunia ini sangat indah. Kenapa? Karena masing-masing dari kita pasti berlomba-lomba untuk memperbanyak teman dan mengurangi, bahkan kalau bisa menghindari ada musuh dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, realita berkata lain, ketika pepatah ini disampaikan kepada kita dan kita merasa cocok dan merasa pas dengan pepatah ini, tetapi realita kehidupan berkata lain. Kalau kita melihat sejarah dunia dari dulu, sering kali terjadi perselisihan. Sering kali terjadi perpecahan karena tidak saling memahami satu sama lain. Bahkan sampai sekarang pun itu terjadi. Terjadi perang yang akhirnya banyak mengorbankan jiwa, mengorbankan materi, mengorbankan banyak perasaan. Dan memang tidak bisa dipungkiri ketika kita hidup dalam kondisi yang merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih benar dari orang lain, niscayalah konflik itu akan sering terjadi. Karena ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak seperti yang kita harapkan, seperti yang kita inginkan, yang terjadi pasti adalah keributan. Yang terjadi pasti adalah persisihan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Dalam minggu sengsara yang kedua pada hari ini, bagaimana kita diajak mengerjakan perdamaian di tengah-tengah kehidupan kita dengan sepenuh hati. Karena kita sadar bahwa ketika kita hidup tidak damai, itu merupakan hal yang sangat menyiksa. Bahkan diibaratkan penyakit kanker yang pelan-pelan, tapi pasti menggerogoti tubuh kita yang sewaktu-waktu akan mematikan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak contoh dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Saya mau ngambil satu contoh dari 2 Samuel pasal 13 ayat 23 sampai 29. Di sana menceritakan bagaimana kebencian Absalom terhadap Abnom dan apa yang telah dilakukan Abnom 2 tahun yang lalu belum bisa dilupakan oleh Absalom. Sehingga akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika ada kesempatan, ia merancang supaya bagaimana sakit hatinya, marahnya, bencinya 2 tahun yang lalu itu terjadi bisa dibalaskan. Dengan cara ia merancangkan untuk mencelakakan Abnon. Dan itu terwujud bagaimana ia memerintahkan prajurit-prajuritnya pada saat itu untuk membunuh Abnon. Dan ternyata tidak hanya Abnon yang ia bunuh, tetapi saudara-saudaranya yang lain ikut dibunuhnya juga pada saat itu. Dan itulah dampak dari rasa dendam, dari rasa sakit hati, dari rasa kebencian yang ia pupuk sepanjang hidupnya. Dan itu tidak ada gunanya membalas dendam. Kalau ada pepatah katakan balas dendam itu sama seperti menang menjadi arang, kalah menjadi abu. Artinya yang tadinya ia hanya mendendam kepada Abnon, tetapi ada lagi rentetan yang harus terlibat dari rasa kebencian, rasa-rasa sakit hati yang ia rasakan. Dan kita bisa lihat bagaimana akhirnya Absalom seumur hidupnya menjadi pengkhianat bagi bapaknya Daud. Ketika rasa benci itu, rasa tidak damai itu ia biarkan ada dalam hatinya. Ia pelihara dalam hidupnya pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur pasal 34 ayat 15 firman Tuhan berkata, carilah perdamaian dan berusahalah untuk mengerjakannya. Berusahalah untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, melalui firman Tuhan ini kita bisa melihat perdamaian itu tidak semerta-merta terjadi. Perdamaian itu tidak semerta-merta bisa ada, tapi ternyata perdamaian itu harus diusahakan.
Perdamaian itu harus dikerjakan, perdamaian itu harus dilakukan. Oleh karena itu mulai dari siapa? Jawabannya adalah mulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan harap orang lain memulai, kita menunggu-nunggu. Orang lain yang pasti mengusahakan perdamaian, tapi berdasarkan firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 15, itu harus dimulai dari diri kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, berdasarkan 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12 yang menjadi bahan renungan dan khotbah kita pada pagi hari ini, kita bisa melihat apa yang harus dilakukan ketika kita mengusahakan, mengerjakan perdamaian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti kita ketahui, surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus khususnya kepada 5 jemaat di 5 daerah pada saat itu. Nanti kalau Bapak Ibu melihat Alkitab di pasal 1 ayat 1, surat Petrus itu ada 5 jemaat pertama, yaitu di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan khususnya surat Rasul Petrus ini pada saat itu diberikan kepada 5 jemaat ini. Kenapa Petrus memberikan surat ini kepada mereka? Dan kalau kita melihat nanti, kalau kita baca 1 Petrus ini, bagaimana Petrus sangat menekankan kehidupan praktis iman Kristen yang seharusnya bagaimana dilakukan oleh orang percaya pada saat itu. Padahal situasi orang-orang Kristen pada saat itu seperti kita ketahui tidak semudah Bapak Ibu dan saudara-saudara seperti kita sekarang ini. Apalagi pada saat itu Kaisar Nero sedang memerintah. Karena seperti kita ketahui, Kaisar Nero itu termasuk pemimpin yang terkejam di dunia sepanjang masa. Kenapa? Karena kerjaannya dari dahulu adalah membunuh orang-orang Kristen. Pada saat itu sedang marak-maraknya, dan bayangkan bagaimana ketika kondisi itu terjadi, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada jemaat mula-mula. Jemaat Tuhan, kalaupun begitu banyak penderitaan yang sedang menghadapi kehidupanmu pada saat itu, baik secara fisik, secara psikis, secara spiritual, tapi Rasul Petrus mengatakan identitasmu selaku orang-orang percaya, orang-orang Kristen jangan sampai berubah. Dan apa ciri khas dan identitas dari orang percaya, dari orang Kristen? Apa pengajaran Kristus yang paling menonjol ketika Ia hadir di dalam dunia ini? Dan sebelumnya seperti kita ketahui Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada pengajaran di orang Yahudi, mata ganti mata, tangan ganti tangan, mana yang salah itu yang dihukum. Tetapi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat bagi setiap orang percaya, Ia mengubah tatanan tradisi yang sudah lama berkembang pada saat itu. Dia mengajarkan tentang kasih, Ia mengajarkan mengampuni, bahkan pada akhir hayatnya Tuhan Yesus disiksa. Ketika Ia disiksa, Yesus dihukum bukan karena kesalahannya, tapi Ia tetap mengajarkan kasih dengan Ia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi 7 perkataan Yesus, salah satunya perkataan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, sampai akhir hayatnya Yesus masih mengajarkan kasih itu kepada kita manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dan berkati dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu Petrus kembali mengingatkan jemaat yang ada pada saat itu. Kalaupun banyak kesusahan, kalaupun banyak penderitaan yang harus mereka hadapi, tapi usahakan tetap perdamaian ada di antara kamu. Kerjakanlah, carilah. Dan bagaimana caranya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Di ayat 8 sampai ayat 9 diterangkan oleh Rasul Petrus. Dia katakan, kamu harus seia sekata. Dan ini menjadi PR kita bersama. Firman Tuhan hari ini mengajarkan, mari seia sekata supaya kita sanggup
Untuk saya kata seperasaanlah, kalau bahasa pastoralnya seperasaan itu sama dengan rasa empati. Tidak lagi sebatas simpati. Tetapi kalau empati itu betul-betul kita merasakan, kita mengalami sama yang ia alami. Kita merasakan apa yang ia rasakan. Ketika misalnya teman kita punya persoalan, punya pergumulan, kita betul-betul merasakan kalau kita adalah dia. Sehingga kita akhirnya merasakan persoalan itu pun kita rasakan di dalam diri kita, terjadi dalam diri kita. Selain saya sekata seperasaan, ditambah lagi di sini katanya adalah mengasihi saudara-saudara lalu penyayang dan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Bagaimana orang Kristen diajak kehidupannya untuk senantiasa memberkati. Kenapa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Supaya kita juga memperoleh berkat itu dalam kehidupan kita. Itu yang disampaikan di ayat 9. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah juga diajarkan Kristus dalam kehidupan kita. Seia sekata seperasaan saling mengasihi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Sebab Kristus pun ketika ia datang ke dalam dunia ini, ia mengajarkan tentang kasih dalam kehidupan kita. Tetapi kasih kita kepada Allah itu harus juga terlihat dengan cara kita mengasihi sesama kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu tidak mudah. Tetapi marilah kita mulai belajar pada saat ini untuk mengelola perasaan kita. Untuk menciptakan, menghadirkan perdamaian itu dalam persekutuan kita. Jangan biarkan rasa sakit hati, rasa dendam menjadi penyakit kanker yang akan senantiasa menggerogoti hidup kita, menghilangkan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita tetap kerjakan perdamaian dengan sepenuh hati dalam kehidupan kita. Tidak mudah, tapi kita percaya. Ketika kita memohon Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita tetap memiliki hati yang mau mengampuni. Hati yang tidak mengingat apa yang orang lain sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi kita tetap mengasihi, memberkati orang lain dengan kata-kata berkat yang kita berikan bagi orang lain di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.